Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soal latihan bahasa Inggris kelas 9 materi present perfect tense. Oke, kita akan mulai dahulu dengan definisi present perfect tense. Present perfect tense adalah tata bahasa dalam bahasa Inggris yang digunakan untuk menyatakan bahwa sesuatu sudah terjadi ya. Jadi di sini artinya sudah terjadi. Kalau negatif berarti artinya belum. Oke, kemudian apa saja ciri-ciri dari present perfect tense? Ini yang pertama adalah penggunaan have dan has ya. Di sini penggunaan have dan has, tapi perlu diingat bahwa di sini have dan has artinya bukan mempunyai, tapi di sini have dan has artinya adalah sudah. Have untuk subjek I, you, we, they, kemudian has untuk subjek he, she, it. Kemudian bagaimana artinya kok bisa sudah? Nah, syaratnya adalah ketika have dan has ini diikuti oleh verb 3 atau kalau istilah bahasa Inggris past participle. Jadi dalam bahasa Inggris itu tidak ada istilah verb 1, verb 2, verb 3 ya. Jadi itu hanya istilah yang menjadi kebiasaan orang Indonesia saja. Jadi have dan has akan berarti sudah ketika diikuti verb 3. Kemudian, bila setelah have dan has ini tidak ada verb 3, misal ada kata sifat atau kata keterangan, maka harus didahului oleh kata been. Jadi setelah has dan have ada been, baru kata sifat atau kata keterangan. Kemudian selanjutnya penggunaan already itu sudah, just itu baru saja, dan not yet itu belum. Kemudian yang terakhir adalah penggunaan preposisi for dan since. For ini diikuti oleh jumlah waktu, since ini diikuti oleh titik waktu. Oke, kita akan ada 15 soal latihan. Untuk yang pertama, kita memilih apakah sebuah subjek menggunakan has atau have. Oke, yang pertama di sini I bla 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 read the books twice ya. Jadi read di sini adalah bentuk 3 dari read, read, read. Ingat, meskipun ini tulisannya sama, tapi antara verb 1, verb 2 dan verb 3, cara membacanya sama tapi berbeda dengan verb 1. Jadi read, read, read. I bla 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 read the books twice ya. Aku sudah membaca buku sebanyak 2 kali. Jadi karena di sini subjeknya I, maka adalah have. Oke, jadi perlu diingat have itu untuk I, you, we, they, has itu untuk he, she, it. Oke, kita soal yang kedua. My uncle. Nah, di sini my uncle di sini sama dengan he karena dia satu orang laki-laki. Jadi he pasangannya adalah has. Di sini kata live ini artinya tinggal ya. Live ini kata kerja teratur, jadi tinggal tambahkan d di belakangnya. Live, lived, lived. Oke, soal yang ketiga. The child bla 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 played the game since 2 hours ago. Anak tersebut bla 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 bermain game sejak 2 jam yang lalu. Perhatikan sejak 2 jam yang lalu ya. Di sini ada play, bentuk 2-3-nya played. Play, played, played. The child itu satu anak, bisa he atau she. Jadi he atau she pasangannya adalah has. Oke, itu untuk question number 1 to number 3. Pertanyaan 4 sampai 6 masih memilih have atau has. Oke, di sini ada the children. Jadi kalau tadi pada soal nomor 3 ada the child itu satu anak, maka di sini the children itu adalah anak-anak. Berarti banyak anak. Berarti kalau banyak itu menggunakan
they. They pasangannya adalah have, ya. Di sini ada kata arrive. Arrive itu artinya sampai. Arrive ini teratur jadi hanya ditambahkan d belakangnya. Arrive, arrived, arrived. Question number 5. Sita and Siti bla 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 eaten their breakfast. Eaten ini bentuk 3 dari eat artinya makan. Eat, ate, eaten. Sita and Siti ini juga 2 orang, berarti sama juga di sini they, ya. Jadi menggunakan have. Question number 6. Ini ada conversation atau percakapan. Bla 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 bla, the cat drank the milk. Yes, it has. Nah, di sini kita lihat, di sini subjeknya ada the cat. The cat itu satu benda atau satu binatang, itu it. It berarti pasangannya adalah has. Di sini kata kerjanya ada drank. Ingat cara bacanya drunk. Dari kata drink, drank, drunk. Bentuk 3 dari drink adalah drunk. Jadi, apakah kucing sudah meminum susunya? Ya, ini ya sudah. Oke, untuk latihan berikutnya kita akan menggunakan since atau for. Jadi since itu diikuti oleh titik waktu, misalkan tahun, seperti itu. Kemudian for itu diikuti jumlah waktu, misal 1 jam, 2 jam, 3 hari, 5 hari, 5 tahun, dan seterusnya. Oke, question number 7. My grandparents have bought the house bla 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 1970. Di sini ada kata bought, itu bentuk 3 dari buy, bought, bought. Ingat cara bacanya bukan bought ya. Jadi GHT itu dibaca sebagai huruf T. Buy, bought, bought. Ketika di sini ada titik waktu, tahun ya, maka di sini menggunakan since. Kemudian question number 8. Tina has become my friends bla 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 10 years. Di sini ada kata become. Become itu bentuk pertama become, bentuk kedua became, bentuk ketiga become lagi. So become, became, become. Tina has become my friends bla 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 10 years. Maka di sini 10 years ini adalah jumlah waktu ya. Jadi kalau jumlah waktu di sini kita menggunakan for selama 10 tahun. Question number 9. The pandemic has started bla 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 the end of 2019. Akhir tahun 2019. Ini juga titik waktu. Kalau titik waktu kita menggunakan sejak. So the answer is since. Ini kita kadang harus melogika juga dengan bahasa Indonesia akan lebih mudah. Question number 10. I haven't seen my cat bla 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 yesterday. Ingat, yesterday ini bukan jumlah waktu, ini titik waktu. So, jawabannya adalah since ya. Perhatikan di sini ada seen. Seen ini bentuk 3 dari see. See, saw, seen. Aku belum melihat kucingku sejak kemarin. Question number 11. My cat has gone. Gone ini bentuk 3 dari go, went, gone. Ya, di sini ada 24 hours, 24 jam. Lah, ini jumlah waktu. Ketika jumlah waktu maka menggunakan for atau artinya selama. Oke, number 12. We have been good friends. Nah, perhatikan di sini ada been ya, seperti diterangkan di awal. Kalau setelah have ini tidak ada kata kerjanya, kemudian di sini ada kata sifat, kata benda atau kata keterangan, maka di sini harus ada be-nya. Jadi nggak bisa we have good friends. Kalau we have good friends itu nanti artinya have di situ akan mempunyai. Tapi ketika diikuti verb 3 maka artinya akan menjadi. Perhatikan bahwa been di sini untuk verb pertamanya sebenarnya is, am, are, was, were ini kita namakan be. Tapi kalau dalam bentuk present ini menjadi is, am, are. Kemudian bentuk past ini menjadi was, were. Kemudian bentuk past participle atau verb 3-nya menjadi been. So we have been good friends. Di sini ada 10 years. 10 years ago ya.
Perhatikan kalau ada kata ago, ini berarti akan menjadi sebuah titik waktu karena 10 tahun yang lalu. Berbeda ketika 10 tahun, 10 years itu menjadi jumlah waktu, tetapi kalau diikuti ago itu menjadi titik waktu. Maka jawabannya adalah since. Oke, untuk 2 soal atau 3 soal yang terakhir, kita akan menggabungkan antara have, has, dan verb 3-nya. Soal nomor 13. The boy blah 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 has homework. He is really diligent. Dia sangat rajin ya. Ini sudah atau belum ya? Cara mengerjakan seperti ini adalah kita lihat dulu subjeknya apa. Di sini subjeknya ada the boy. Maka the boy ini menjadi he. Maka he pasangannya apa? He itu pasangannya has. Maka kita coret dulu yang memakai have. Ini bukan. Have, ini juga bukan. So pilihannya adalah has do atau has done. Ingat bahwa has yang artinya sudah itu diikuti verb 3. Di sini ada verb 3 do, did, done. Jadi jawabannya adalah C. Number 14. The students blah 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 bored to study at home. They really want to go to school. Di sini ada kata merasa ya, merasa itu feel, felt. Murid-murid telah merasa bosan. Kita lihat di sini subjeknya ada the students. The students itu banyak murid, berarti kalau diganti menjadi pronoun adalah they. They itu pasangannya have. Kita coret dulu yang bukan pasangannya. Has salah, hasn't juga salah. Kemudian ada 2 pilihan, apakah ini have felt atau haven't felt. Tapi karena di sini ada kalimat pendukungnya, mereka ingin sekali pergi ke sekolah, maka sudah merasa bosan. So the answer is A. Oke, di sini kita ada dialog between Ella and Mira. Has your brother ever caught a dragonfly? Pernahkah saudara laki-lakimu menangkap seekor capung? Dragonfly itu capung. Di sini ada kata caught. Caught itu berasal dari kata catch, caught, caught. Ingat cara bacanya, GHT dibaca sebagai huruf T. Jadi bukan catch, caught, caught, tapi GHT sebagai huruf T, catch, caught, caught. Di sini kita lihat dulu subjeknya ada your brother, saudara laki-lakimu ya. Ini menjadi he. Oke, kita eliminate dulu pilihan yang sesuai he. Ya, pilihan A ini jelas salah karena ada you haven't. B juga salah karena she. Kemudian option yang mungkin adalah C dan D. Tapi karena di sini ada no, maka pelengkapnya harus negatif. Jadi jawabannya adalah C. Okay, that's it. The practice for present perfect tense. Thank you for watching. I'll see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.